Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, atas penyertaan Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya serta menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Hagai pasal 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah membandingkan hidup kita yang sekarang dengan masa lalu? Lalu kita merasa, kok sepertinya hidup saya yang dahulu lebih bahagia ya? Kok sepertinya yang terjadi bukannya peningkatan, tapi menurun. Dulu pekerjaan saya lebih mapan, dulu pelayanan rasanya lebih damai, juga lebih ramai. Dulu rasanya keluarga saya utuh. Dan kita diam-diam menangisi apa yang sudah hilang di masa lalu. Kalau kita pernah mengalami hal yang demikian, hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel yang juga pernah mengalami perasaan yang serupa. Cerita ini dimulai ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Mereka membangun kembali bait suci, rumah Tuhan yang dulu pernah berdiri begitu megah di zaman Salomo, penuh dengan emas, penuh dengan ukiran indah. Tapi bagaimana yang mereka bangun sekarang? Bait suci itu jauh dari kata megah, sederhana, terbatas sekali. Dan orang-orang tua yang masih ingat kemegahan bait suci yang lama, mereka merasa kecewa. Di tengah suasana kecewa itulah Tuhan berbicara kepada mereka melalui Hagai. Tuhan berkata, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara tentang kemegahan, mungkin pikiran kita langsung tertuju kepada kemegahan fisik. Entah itu emas atau peraknya yang lebih banyak. Tapi kalau kita membaca lanjutan dari ayat ini, dikatakan, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Artinya ternyata kemuliaan yang Tuhan janjikan pertama-tama bukan tentang kemegahan bangunan secara fisik, tapi tentang kehadiran Allah di tempat itu. Apa gunanya gedung atau bangunan yang indah jika Tuhan tidak hadir di sana? Justru tempat yang sederhana sekalipun ketika Tuhan hadir di sana, maka tempat itu akan menjadi mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini ada dari kita yang sedang mengalami fase hidup yang tidak megah, kurang megah, biasa saja, apalagi kalau dibandingkan dengan masa lalu. Ekspektasi kita, hidup akan jauh lebih baik sekarang, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mungkin kita berkata, rasanya dulu karir saya lebih mentereng, rasanya dulu keluarga saya lebih harmonis. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jangan menilai kemuliaan hanya dari yang kelihatan. Tuhan sanggup membuat yang kemudian sesuatu di masa depan jauh lebih baik dari yang semula yang ada di masa lalu kita. Bukan karena tampilannya atau apa yang terlihat di mata manusia, tapi karena Allah hadir di sana. Dan ingat, masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Seberapa indah pun masa lalu itu di ingatan kita, tapi masa depan kita ditentukan oleh penyertaan Allah di hidup kita masa kini. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa sederhana, jangan berkecil hati. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih megah dari apa yang kita bisa lihat sekarang. Bukan tentang tampilan luar yang kelihatan, tapi tentang janjinya untuk hadir dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga atas firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa, mampu memberikan kami masa depan yang lebih indah dari apa yang kami lihat pada saat ini.
Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menyerahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, oleh karena itu, seluruh kegiatan kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Ampunkan juga kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.